Anak saya dibully Pak, sampai pernah 2 hari nggak mau sekolah. Karena apa? Dibully karena nama saya Ucu. Iya. Papa aku senang malu kenapa namanya kok nama orang ayah kamu Ucu ganti katanya si Sungguri tak kumaha kudu diganti cing teh. Ada udah apa teh namanya Ucu ya senang katanya anak bapaknya kayak orang kampung begitu. Coba gerapa coba ibu kalau ibu bapak ini anak meledak itu Bu. Hampir saya harus ganti makanya kudu diganti ku Rapi Ahmad cing. Jeung dalam lagi mau percayaan atuh sing tidak banget nak kieu. Akhirnya apa? Saya terus akhirnya bisa sekolah lagi. Karena apa? Emosinya harus dikelola. Jangan dihilang, biarkan aja. Karena yang penting adalah apa? Secara anatomi saja itu bisa berpengaruh. Itu. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, para asatid juga asatidah, yang paling utama dan yang paling kita harapkan bahwa anak-anak kita yang akan mendapatkan sisi lain dari pendidikan yang kita lakukan di rumah, yaitu sisi akademisi, yang nanti Bapak Ibu bakal melihat bagaimana komposisi manusia dalam literatur keagamaan, bakal dilihat dari bagaimana mengelola emosi manusia itu sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam otak manusia itu ada 2. Ada otak emosi, ada otak logika. Otak emosi ini sudah aktif dari 0 sampai 3 tahun. Sedangkan otak logika itu aktif di usia 3 sampai usia nanti ke atas. Jadi emosi manusia itu dari mulai lahir itu sudah terbentuk. Sedangkan logika secara pendidikan dan intelektual dia dibentuknya 3 tahun ke atas. Makanya para pakar mengatakan hati-hati dalam usia-usia yang dimana anak itu baru meneliti dan baru menerima input yang sangat hebat. Dan itu terkadang Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang dibawa ke sekolah itu adalah hasil rekayasa genetik pada waktu dia berada di rumah. Itu yang menjadi persoalannya. Karena apa? Karena otak emosi anak dengan otak emosi orang tua itu berbeda, begitu. Kalau anak itu kan sense of emotionnya luar biasa. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang harus dibangun oleh kita itu adalah apa? Bagaimana agar si anak ini emosi negatifnya terarah, bukan dihilangkan, tapi diarahkan. Karena menghilangkan emosi itu nggak boleh. Ibu boleh ibunya aya nafsu teh keng dikaluarkeun Bu, teh keng diicalkeun. Lamun ibu teh aya nafsu riweuh engke moal daek balanya. Dan nafsuna teu aya nafsu balanya, teu aya nafsu jajan, teu aya. Yang ada itu adalah apa? Diarahkan agar nafsu ini dia betul-betul apa? Itu terarah. Nah, secara anatomik emotion ini akan terlihat Bu antara laki-laki dengan perempuan. Itu akan terlihat. Maaf saya langsung aja ke to the point ya. Karena kebetulan saya jam 10 harus di Cimahi ya. Makanya kita bagi-bagi waktu Bapak saya. Salam dan. Yang penting ibu bapak pulang dari sini rapotna kacanak elmuna aya. Jeung anu riweuh dibagi rapot mah lain budak kolot mah. Da budakna mah araranteng we arulin. Ieu kolotna deg-degan alas ya. Kita anu diajar budak anu deg-deganana indungna jeung bapana. Kenapa? Para anak-anaknya tidak ada masalah. Dia lagi happy, dia lagi santai. Urang nu riweuh ranking sabarahanya cenah. Ranking sabaraha nu diajar budak anu mikiran ranking saha? Tah eta. Model ibu budak jajan wae, lieur jajan wae. Anu liurna saha? Ibu ari budak mah teu lieureun. Santai we murang kalimahnya. Jadi ceuk anak teh mama kok lieur aku mah enggak bahagia tuh. Karena begitu, kadang-kadang Bu sim guri gitu, lamun di pasantren murang kali teh, ieu teh nu rariweuh teh Pak lain budak. Mulai diajak ngaji, ibu hayu urang ngaos yuk, cenah ieu aya incung, incungna keur ulin geura disalahkeun.
Nyari mung magi mak mung, atunya nggak perlu kita nyalahin siapa-siapa. Karena dalam teori tidak boleh kalau ada anak bermasalah menuduh, tidak boleh. Seperti orang punya penyakit tidak boleh menuduh. Kenapa? Karena kalau dia menuduh itu tidak akan terjadi perbaikan. Orang sakit tuh asam urat, tong nuduh karena kacang. Muhun das ngadaran kacang jadi asam urat. Engke kacang panjang monokan dari fitnah wae. Ya, udah santai aja Bu. Orang menuduh itu kan orang menuduh tidak akan ada perbaikan, dia tidak akan berkembang. Kalau anak kita terjadi penurunan intelijen atau penurunan akademisi, jangan nuduh ke sekolahnya, ke gurunya, ke teman-temannya. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Kenapa? Biarkan aja. Kalau tidak menuduh, insya Allah anak kita akan terjadi perubahan yang sangat hebat. Yang pertama, secara anatomik Bu, secara anatomik bahwa ternyata anatomik manusia, laki-laki itu yang pertama air susunya 2 kali lipat dibandingkan dengan air susu perempuan. Jadi ketika ibu hamil, ketika ibu melahirkan, kemudian dia menyusui oleh ibu, dan air susu ibu itu buat anak laki-laki berbeda Bu. Dan sekarang bapak-bapak untuk mengetahui tes bahwa anak ini milik siapa, itu tes DNA sudah bisa lemah. Sekarang ada tes ambil air susu Pak. Air susunya diambil. Ini anak laki-laki ini milik siapa? Kalau dia tidak ditemukan orang tuanya secara pasti, nanti dia akan kelihatan. Kalau ada seseorang yang mengaku bahwa dia itu anak yang perempuan atau laki-laki, tes air susu. Kenapa? Air susu anak laki-laki berbeda dengan air susu anak perempuan. Kandungannya 2 kali protein. Dan itu akan berpengaruh terhadap emotion. Itu berpengaruh. Ya, jadi ibu nggak bisa menyatakan oh ini karena minum ini, enggak, dari air susu kita saja udah berbeda Pak. Anak laki-laki itu mislu hadil unsayain, didakari mislu hadil insayain. Kenapa? Karena dia itu dari protein air yang kita keluarkan saja sudah berbeda. Ah bapak-bapak mau apal Pak, ya kualitas budak lelaki jeung awewe nu karasa mah ku ibu. Dan anak akan terjadi perkembangan yang luar biasa. Yang kedua, bapak-bapak ibu adalah apa? Dan anak laki-laki dia menyimpan memori yang lebih kuat dibandingkan dengan anak perempuan yang dia itu kalau dia disimpan di memorinya tidak terlalu kuat. Makanya perempuan itu harus banyak menulis. Karena di memori lemah itu akan berpengaruh ke emosi. Maaf Bu, anak laki-laki walaupun belajar, dia balik kikian karekam ku budak laki mah. Mun budak awewe teu bisa. Kenapa? Anak perempuan ini kata Rasulullah dia yaktubna, harus ditulis. Kenapa? Ibu-ibu itu getol ngan babari poho. Ya, ibu-ibu melalawor, ari ngaji nama wah nepikeun ka unggal waktu. Ngan unggal ditanya ari be usah nerangkeun duka atuh cenah poek usah. Ya, karena apa? Karena itu, karena secara teori lidakar misul adusaliain. Karena laki-laki itu, maaf Ibu, laki-laki itu dia itu kalau dia sudah menyerap informasi itu tersimpan di memori kuat. Makanya laki-laki jarang ngaji Pak, sekali ngaji masuk begitu aja. Betul, ibu-ibu, ngaji we hapan boro-boro anu kamari nu poe we geus poho deui. Makanya Nabi mengatakan ya nisaul mukminin yaktubna, Anda orang-orang mukmin kata mukminat tulis. Kenapa? Karena ternyata daya menyerap menyimpan di memori orang atau anak perempuan dengan anak laki-laki berbeda. Lihat aja, secara akademisi yang jadi profesor, yang jadi doktor hampir Bu 70% jadi laki-laki. Padahal dia ketika SD pintar perempuan. Tapi begitu dia secara akademisi tinggi itu rata-rata profesor doktor rata-ratanya berbandingan 30-70 Pak di laki-laki. Karena apa? Secara teorinya begitu, Quran sudah menyebutkan seperti itu. Yang ketiga, ini catat dulu. Otak laki-laki atau otak laki-laki ada 2 otak reptil. Sedangkan perempuan 1 otak reptilnya. Perempuan itu begini. Kalau laki-laki begini. Nah, ini namanya apa? Ini namanya amigdala. Amigdalanya berbeda dengan perempuan. Perempuan lebih cenderung 1 dan laki-laki 2. Makanya ekah bagi perempuan 1, bagi laki-laki 2. Karena berpengaruh dari mana? Dari itu. Ya kah itu kan dipengaruhi oleh sistem otak dia. Otak reptilianya laki-laki itu 2. Makanya kata Rasulullah sembelih 2 ekor dan sembelih 1 ekor bagi anak laki perempuan. Karena ini berkaitan dengan sistem emotion. Ketika anak itu diekahkan, itu akan terjadi penurunan daya reptilia di dalam otaknya. Walaupun kita tidak tahu, iya mah sunah Nabi, bu ekah mah. Tapi lebih dari itu ada yang lebih apa? Karena ternyata itu berkaitan dengan sistem reptilia yang ada di otak kita. Dan itu tidak boleh diganti dengan binatang apapun Pak. Tekenging Bu, lamun ibu nyagi beunghar, bapak beunghar, teu meunang ekah diganti ku sapi. Ustaz abdi mah da seueur atos nah bade ku sapi we ekana tidak boleh, harus dengan kambing. Atau bapak ibu tidak punya rezeki, tidak terlalu banyak, kemudian diganti ku entong.
Cenah Ustaz abdi mah da tiasa teu gaduh ieu abdi mah kirang artosna kumaha ku entok kenging wios 5 ge tidak boleh. Kenapa? Harus tetap oleh apa? Harus tetap oleh kambing. Kenapa? Karena di antara binatang nu sok pok torolong kambing. Kambing ini binatang yang dia tidak bisa sabar. Dia kalau ada mau makan, kalau tidak dikasih ngagadil. Begini, kalau dia tidak dikasih dia ngagadil. Begitulah anak. Anak laki-laki tidak bisa bertahan secara emosi, dia lama enggak. Kalau dia pingin itu, dia kalau tidak pok torolong ngamuk. Budak laki mah budal gadil. Lalah ora ibu pun tanya, suami pingin kemudian ibu nolak itu ngagadil. Sami, karena otak emosinya berbeda, dia otak reptilnya 2. Jangan aneh, Pak Ustadz kenapa ya anak saya katanya kalau ada kemauan saya suruh sabar gini nggak bisa langsung, nggak bisa nanti ditunda, nggak bisa karena dia butuh apa? Dia butuh 10 detik. Kalau lebih dari 10 detik nggak bisa, dia langsung otak reptilnya begini. Nah otak reptil gini Pak, kayak hilet gitu kan, kayak hilet begitu. Itulah Bu, kenapa Allah ciptakan lidakari mislu haddil unsayain. Dan yang luar biasa mah Bapak Ibu, yang luar biasa adalah apa? Sens dari kulitnya. Anak laki-laki kulitnya kurang sensitif dibandingkan dengan anak perempuan. 2 kali lipat anak perempuan lebih sensitif. Makanya anak perempuan itu kalau disentuh berbeda langsung ke otaknya. Kalau anak laki-laki kalau dia disentuh tidak bagus atau tidak berpengaruh terhadap otaknya. Ada anak perempuan yang IQ-nya jadi bagus karena sering disentuh dia kulitnya oleh ayahnya. Itu bisa pintar Pak. Itu bisa pintar. Anak perempuan kalau dia sering disentuh nanti oleh ayahnya itu bisa pintar. Dan anak itu bisa bagus IQ-nya. Kenapa? Karena lapisan kulitnya juga beda. Lapisan kulitnya berbeda dan ternyata protein di rambut perempuan lebih hebat dibandingkan protein yang ada di rambut laki-laki. Sok tinggal Pak, punten, murang kali istri bu dikieu. Hebat. Anak laki-laki dikieu santai we. Kenapa? Karena proteinnya nggak terlalu dominan proteinnya. Kenapa? Di protein laki-laki di rambutnya nggak terlalu dominan. Dia cuma 1. Kalau di perempuan ada 4 protein. Namanya katalagen. Ini ada di mana? Di rambut perempuan. Makanya perempuan itu kalau sering diusap ininya, dia lunak hatinya. Yalin kolbu, yalin ya ataupun apa? Wamsah rosahu yalin kolbuha. Kalau Anda ingin menjinakkan istrimu, seringlah diusap kepalanya. Bojo hoyong ngabaso usape jual poho Bapak hoyong ka Pangandaran set gitu langsung jual poho deui we eta teh. Jadi eta teh pengurangan pengeluaran Pak. Usapan we kieu. Saya betul Bu, ada yang curhat gitu ya orang Depok. Pak Ustadz saya tidak bahagia, kenapa? Suami saya gajinya besar tapi saya jarang diusap, jarang dibelai oleh suami saya. Saya tidak bahagia tuh. Tinggal loba duit ya tara diusapan. Anjeun langsung aya dia anu kasim kuring urang soreang gitu Bu. Kasim kuring Ustadz alhamdulillah pun bojo abdi mah sanapunan cen haben we ngusapan nang abdi tara boga duit. Tuh, cing Bu mending nu mana? Mending nu diusapan wae tara boga duit, mending anu loba duit tara diusapan. Ya. Ya, jawabannya pasti nomor itu, mending diusapan we loba duit. Nah, eta mah teh kedah milih nu kitu mah nya. Jadi kata kuncinya di mana? Ada di sana. Dan ternyata rambut perempuan itu mengandung protein, makanya banyak binatang. Iya. Banyak binatang di rambut perempuan. Ada kutu, ada kuar, ada lisa, ada kotombe. Aya otet, segala kumpul didinya. Coba ibu dina anak laki-laki pernah ibu melihat ada kuar? Jarang. Pernah ada otet? Jarang. Di istri mah segala itu teh kumpul didinya tehnya ngagunuk didinya balot ram. Nah, dan itu berpengaruh juga terhadap apa? Sistem emotion. Makanya Ustadz bahasan dulu dari anatomik emotionnya. Karena perempuan dengan laki-laki ya berbeda. Dia cenderung Bu. Makanya istri ini kalau dia rambutnya bermasalah itu tidak percaya diri. Kalau laki-laki tidak ada masalah. Wah bukan ge. Nya banyak santai we urang mah perempuan enggak dia bisa bermasalah di depan suami kalau rambutnya bermasalah walaupun ibu dikuda atau ditutup tapi ini akan menjadi sentral. Makanya disebut rambut perempuan itu mahkota. Ada ketidakpercayaan diri di anak ketika dia bermasalah di anatominya.
Makanya yang harus dijaga bukan sistem kejiwaannya saja, tapi sistem anatomiknya pun harus dijaga oleh kita. Anak saya dibully, Pak. Sampai pernah 2 hari nggak mau sekolah. Karena apa? Dibully karena nama saya Ucu. Iya. Papa aku senang malu kenapa namanya kok nama orang ayah kamu Ucu ganti katanya si sungguh tak kumaha kudu diganti cing teh. Ada udah apa teh namanya Ucu ya senang katanya anak bapaknya kayak orang kampung begitu. Coba gerapa coba ibu kalau ibu bapak ini anak meledak itu Bu. Hampir saya harus ganti makanya kudu diganti ku Rapi Ahmad cing teh. Jeung dalam lagi moal percayaan atuh sing tidak banget nak kieu. Akhirnya apa? Saya terus akhirnya bisa sekolah lagi. Karena apa? Emosinya harus dikelola. Jangan dihilang, biarkan aja. Karena yang penting adalah apa? Secara anatomi saja itu bisa berpengaruh. Itu. Kenapa emosi negatif meningkat? 1, penyebabnya adalah 1, overthinking. Selalu apapun dipikirin. Maaf Bu, ibu dulu yang harus bagus emosi dengan bapak. Budak mah kumaha urang sakitu we. Mun ibuna bahagia, bapakna bahagia, terutama ibu, anak bahagia begitu aja. Karena jadikan nanti pendidikan dimanapun melahirkan 4. Yang pertama confident. Anak harus percaya diri. Yang kedua adalah apa? Dia harus apa? Dia harus happiness. Anak harus bahagia. Yang ketiga adalah apa? Health. Anak harus sehat. Dan yang keempat adalah apa? Religious minded. Itu aja. Tidak ada lebih dari itu. Seluruh dunia kalau keluar dari 4 ini, ibu bapak tidak akan sukses mendidik anak. Yang pertama adalah apa? Confident. Anak harus percaya diri. Yang kedua adalah apa? Anak harus happiness. Dia harus bahagia. Udah aja, nggak apa-apa akademiknya juga kurang. Yang penting anak bahagia. Yang ketiga, health, anak sehat Pak. Jangan cari apa-apa. Kan bae Bu ranking 30 ge, yang penting mah sehat, bahagia, percaya diri daripada ranking hiji. Kemudian apa? Depresi dia. Ada tekanan dalam hidupnya, kemudian dia tidak kuat, bergaul dengan tidak bisa. Dia kemudian apa? Overthinking. Jangan seperti itu. Bagus kalau ternyata rankingnya bagus, kemudian yang ini juga. Dan yang paling hebat adalah apa? Religious minded. Anak harus betul-betul dia dekat dengan Tuhannya. Harus dekat dengan Tuhannya. Baru itu berhasil. Kalau tidak begitu tidak bisa Bu. Kita mau disekolahkan dengan harga mahal pun kalau keluar dari 4 ini nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan, ya. Saya lihat ini, Bahteranuh ini SD yang murah banget, murah betul Pak. Saya bisa katakan murah kenapa? Karena itu melahirkan anak yang luar biasa. Dan saya support, karena apa? Biasanya kalau SM atau SD-nya bagus, SMP-nya biasanya satu aliran itu. Dan itu akan kembali akan mempengaruhi dalam kehidupannya. Bahasa saya begini, supaya satu emosi daftarkan anaknya bukan ke SMP yang sama. Itu satu emosi itu. Ya iya. Iya ibu nanti pindahin sekolah ke emosinya beda deui. Pan ieu mah geus dia emosinanya tinggal asupkeun ke sekolah nu sarua. Ya, karena saya juga bikin pesantren begitu, sanawiyahnya di sini mualiminnya harus di sana. Supaya apa? Supaya lepas mualiminnya MA-nya dia udah lepas, tapi emosinya sudah terkelola berapa tahun? 6 tahun. Ini kan 9 sampai tambah 3 jadi 7. Iya. Jadi urang ngarah teu lieur da emosina geus aya di guru nu aya. Begitu Pak. Jadi itu yang pertama, overthinking Bu. Ibu juga sama, ibu bisa meledak emosi, akan naik emosi kalau dia overthinking. Segala di pikiran, tak kenging. Kan bae budak tingali, budak can mayar, tong di pikiran. Daripada di pikiran mending dibayar. Nah karena di pikiran ada dibayar. Modal gaduh panyawat mending tong di pikiran, mending diubar. Daripada di pikiran diubar henteu Bu, sama dengan begitu. Anak juga begitu. Ada kemarin anak yang dikasih surat sama kepala sekolah. Ada ini katanya kamu 3 bulan belum bayar. Cana ka kolot nanti. Bapak ieu cenah abdi dibere surat ku guru cenah. 3 bulan teu mayar. Orang tuanya simpel dia, tidak rumit hidupnya. Sampaikan ke guru kamu katanya. Tugas kamu mikir bukan mayar. Begitu. Akhirnya disampaikan ke kepada gurunya. Pak guru kata ayah saya mah tidak ditugasin mayar, tapi saya ditugasin mikir. Begitu. Bingung guru narik nagihna Pak. Ya, karena Bapak Ibu overthinking itu akan membuat anak naik. Dan ibu juga naik, meningkat Pak. Yang ketiga adalah apa? Ya, yang ketiga kelebihan timbal. Itu bisa emosi. Kelebihan timbal. Timbal itu adalah apa? Racun dalam tubuh.
Kalau anak kelebihan timbal itu racun di tubuhnya meningkat dan itu susah sekali. Makanya Ustadz saya udah ajarin anak saya lembut gini, tapi kenapa sok namun aya naon teh sok hayang najong kumaha. Oh itu kelebihan timbal. Iya, timbal itu racun dalam tubuh kita, dan timbal itu banyak faktor Bu, bisa dari kimiawi, bisa dari atau bisa dari apa? Bisa dari kosmetik, bisa dari makanan, bisa dari minuman. Dan timbal yang paling kuat dari soda. Soda itu kalau sering diminum anak itu naik Bu timbalnya. Jadi itu emosinya bakal meledak gitu, kalau kita tidak kontrol. Makanya ada dokter herbal dia menyampaikan di YouTube, aku haramkan soda buat anak. Kenapa? Karena anak kalau kelebihan soda itu akan bermasalah. Minuman-minuman yang bersoda itu akan mengakibatkan sumber timbal seperti itu. Terutama makanan-makanan yang instan. Alhamdulillah kemarin Bu, pabrik narkoba Pak yang di Bojong Soang dikebongkar. Karena itu rencananya malaman tahun baru akan menyebarkan narkotik dengan bentuk jus buat anak-anak. Ini harus diantisipasi. Itu kalau kemarin tidak dibongkar, itu kan ada jus kit. Itu jus kit ini dengan rasa stroberi, rasa mangga, rasa ini, itu akan dimakan oleh anak. Allah menyelamatkan anak-anak Indonesia, kebongkar itu. Tapi suatu saat orang yang seperti ini kejahatannya bakal muncul kembali, maka kita antisipasi. Nah, anak-anak begitu, ya. Jadi emosi itu dari mana? Itu timbal. Ustadz saya udah kasih gini-gini tapi ternyata masih emosional, itu timbal lebihan. Makanya anak Bu maaf ya, kalau Ibu pernah dengar Bapak kalau anak lebih 3 hari dia mimpi jelek. Nah kalau 3 hari berturut-turut mimpi jelek itu kelebihan timbal ya. Mimpi buruk. Bunda aku tadi mimpi buruk, besok dia ngomong lagi. Bunda ayah aku tadi mimpi buruk, besok ngomong lagi. Bunda aku mimpi buruk. Nah itu sudah kelebihan timbal. Makanya nanti tanya atau apa, nanti anak itu turunkan timbalnya ya, turunkan timbalnya. Enggak Payun. Ya alhamdulillah. Orang tua yang hebat itu yang ikut belajar di saat anak-anaknya libur. Iya. Saya pernah ngisi di Jakarta. Pesertanya 1.500. Karena kalau orang tuanya tidak ikut pengajian POMG itu diturunkan nilai anaknya. Betul Ustaz. Oh itu dia wajib itu. Pengajiannya cuma 4 bulan sekali, tapi wajib itu. Dari 1.500, dari 800 anak 1.500 yang hadir. Karena anaknya langsung, ibunya ke sini enggak, ayahnya ke sini, dia langsung tanda tangan. Itu bisa kenilai itu. Karena apa? Jujur Bu, ini kita lakukan vibrasi. Energi anak juga melihat kita. Ya. Oh si bunda si ayah resep baca, dia resep nanti. Oh si ayah si bunda di resep ngaji, dia juga akan resep. Begitu aja. Itu komposisinya luar biasa. Timbal ya. Ini kalau di sini ada ahli kesehatan mah enggak, ngobrol dengan beliau. Apa timbal Dok? Apa timbal? Nanti ngobrol aja. Kelebihan timbal itu sulit Pak. Kita walaupun pakai nasihat itu luar biasa. Karena timbalnya harus dibersihkan. Salah satu cirinya kata Ibnu Sina, pertama dia sering mimpi buruk. Ya, sering mimpi buruk. Yang kedua kelebihan timbal, anak itu BAB-nya susah. Ya, dia BAB-nya 4 hari, 5 hari. Anak yang dia BAB-nya 5 hari, 4 hari, itu emotion Bu. Bakal gede amak budak-budak. Kenapa? Karena dia kan racun gak keluar. Racunnya gak keluar. Makanya kalau anak itu kemudian BAB-nya tiap hari, itu bakal tenang. Lihat aja bayi. Kenapa bayi lebih tenang? Dia BAB tiap hari. Ya. Ibu Ibu 3 hari, 4 hari 3 keluar. Kan dia. Komo jeung salaki teu balik ka imah. Kemudian kita tidak BAB. Duit, parum lampu, gas beak, terus kabayang we eta mah. Ya, itu udah kebayang. Kenapa? Itu BAB. BAB seperti enteng tapi itu bermasalah. Maaf ini saya tidak memuji. China itu anak-anak harus BAB di bawah jam 7. Itu informasinya. Anak-anak kalau dia ingin bagus itu harus BAB-nya di bawah jam 7 pagi. Dan itu sebelum tidur dikasih detox untuk si anak BAB di subuh. Hampir sampai begitu Bu. Kenapa? Karena kalau dia emotion, dia tidak akan konsentrasi belajar. Ibu jangan salahkan cara ngajar guru. Hiji waktu si budak turun teh karena apa? Anak ini nggak kuat ketika dia menyerap informasi dari guru lebih dari 2 menit. Karena kalau tidak BAB Pak itu hanya 2 menit kekuatan menyerapnya.
Selebih dari itu dia enggak panggil, itu dia biasa itu gitu. Begitu. Nah, itu Bu ciri yang kedua ya. Ibu harus pahami. Kemudian itu kelebihan timbal. Yang ketiga adalah membentak secara verbal. Membentak secara verbal itu akan naik ini, meningkatkan emosi negatif. Jadi membentak itu kalau secara verbal itu lebih bahaya dibandingkan secara fisik. Secara verbal tahu gak Bu? Jadi tidak kelihatan, cuman si anak terjadi si bunda ini. Makanya Nabi mengajarkan kalau bertengkar jangan depan anak. Itu namanya membentak verbal namanya Pak. Walaupun yang bertengkar kita dengan suami, tapi anak melihat dan mendengar itu verbal namanya. Makanya kata Nabi kalau mereka mau bertengkar masuk ke ruangan, kunci ruangan itu dan jangan bersuara. Ya, di jero kamar cari cing jangan sampai dua nana. Dan anak nanti begini kesimpulannya, si bapak dan si mama keringin adin wanyar. Kan begitu supaya anak punya apa? Punya gambaran. Ya emang begitu. Kan Ibu sama bertengkar itu kan tidak harus bersuara dan diam itu juga bertengkar. Itu namanya gencatan senjata. Ya. Makanya ada istilah begini, Pak Ustadz, istri saya udah pendiam sekarang. Dia jarang ngomong, diam begini. Ditanya gak jawab. Ini kapannya di WA katanya di reading saja. Dia tidak pernah jawab. Maaf Bu, cara menyiksa suami adalah apa? Itu. Siksa suami Anda dengan apa? Jangan dijawab kalau dia itu nanya. Dan jangan angkat telepon kalau dia telepon. Itu lama-lama suami Anda pendek usianya. Iya, begitu caranya. Tahu Ibu Hoyong itu masa gampil gitu Bu. Kenapa? Karena emosinya dia akan apa? Makanya saya punya teori. Kalau istri diam, gampang. Diam itu emas. Kalau istri diam, bawa ke toko emas. Ya, jo jag-jag itu teh langsung. Jo langsung gitu. Oh, tanya kedah dicana ka toko emas. Lalu ketiga, yang keempat, jangan segala dituruti apa yang dia mau. Itu bisa naikin emosi ketika kita tidak ada. Ya. Jadi nanti emosinya menaik Bu kalau tidak ada. Makanya suruh dia itu kalau ada sesuatu berdoa dulu. Tetapi catat oleh semuanya, jangan atau jangan stuck thinking. Stuck thinking jangan bilang begini. Jangan selalu bilang tidak punya uang di depan anak. Jangan. Bunda ingin itu, langsung itu boga duit. Lalu disuruh sama bunda sama ayahnya tuh ke si ayah, sama ayah bilang lagi, ayah aku ingin ayah gitu boga duit. Cik budak teh ari abi budak saha tuh teh baru gak duit dua nana gitu. Ya, jangan Bu, jangan longgar tapi jangan di stuck, jangan di anak itu. Karena apa? Anak punya sistem sendiri dalam mengelola emosi dia. Kalau ada sesuatu yang mahal, ibu bilang begini, doain ya Dek, mudah-mudahan ada rezekinya, begitu. Tong nyebutkan terboga duit, harapan budak mah itu membuat anak tidak confident. Ya. Itu baru gak duit. Bunda ini ayah katanya mau piknik sekolah kemana? Ke Jogja. Muni itu boga duit, kudu ke Jogja. Anak denger, oh itu bermasalah. Doain ya Dek, kapan pikniknya? Nanti tahun 2025 setelah Adek keluar. Nah itu, jadi kita doain ya mudah-mudahan ada rezekinya. Kalau tidak itu Pak, ke anak Bu tidak percaya diri itu. Emosinya bisa meledak itu. Jangan terlalu longgar tapi jangan terlalu di-stuck. Jangan. Longgar juga segala boga ulah. Oh ada itu mah. Ayah aku ingin enteng. Ayah ibu ingin enteng. Jangan juga Pak begitu. Tapi jangan juga di-stuck. Jangan juga di-stuck. Ibu masuk ke mall, ada barang yang mahal, begitu dilihat harganya 1 juta. Cek ibu teh lain belian urang, moal kabeli nu eta teh. Dugikeun ka iraha ge. Tapi ibu berdoa begini, mudah-mudahan ya Allah, kalau saya tidak beli, mudah-mudahan anak saya memberikan buat saya. Itu namanya lost stuck thinking namanya. Saya juga begitu di anak. Kalau dia dengar Bu, maaf ini, saya menangani anak-anak yang dia orang tuanya sering bilang begini, maaf ya. Asyik bukan. Ini segala itu anak jadi tidak betah. Dia tidak betah. Begitu. Dan yang terakhir, emosi akan meledak kalau dia ibu bapak neglectful. Cuek. Kabudak. Walaupun kita sakit, ibu kan orang sakit kadang-kadang Pak tong boro-boro mikiran batur, mikiran dirinya.
dan mabuk 40%. Orang tuanya yang dia gangguan jiwa itu anaknya dibiarkan, Pak. Dan rata-rata berontak. Ada yang ibunya gila, ada yang orang tuanya skizofrenia, itu anak-anaknya dibiarkan. Neglaspul namanya. Yang seperti itu. Dan dia dibiarkan. Kita jangan, sesibuk apapun kita jangan mencuekkan anak. Karena emosinya bisa meledak. Paham ya? Minimal tanya setiap hari. Berapa persen kita harus bertanya kepada dia. Saya juga punya anak, Bu. Saya tidak mungkin ngomong kalau tidak punya pengalaman. Itu aja, Pak. Karena ilmu yang paling hebat bukan dari buku. Kalau ibu baca bapak buku 20 atau 20 jilid, itu tidak akan menjamin anak kita berubah. Karena apa? Karena ngurus budak yang ngurus anu dina buku beda. Sok Bu aya buku parenting sakieu Pak, baca santang tuh meraktekeun ka budak urang. Dan upokona mah para ngalaman. Nya, nerangkeun rumah tangga, Bu tinggali. Indahnya rumah tangga ditanya can kawin, anger we. Betul Bu, ibu kemudian apa? Ada yang menerangkan indahnya Bali, indahnya Singapura. Adi dina buku mah mal percaya, kudu ini kadi itu sapoe ge jadi gitu we. Ini Bu Singapura begini, Bali begini, atos kadi itu dacan dina buku. Tapi saya baru pulang dari sana, itu baru orang percaya. Kenapa? Karena yang paling pokok pengalaman. Pengalaman. Saya menangani anak yang dibully, saya menangani anak yang gamester. Kalau sudah main game berapa? Alhamdulillah. Sudah berhenti sekarang karena kuda rutin sabar. Dan terapis paling hebat itu adalah orang tuanya. Itu orang tua, bukan orang lain, bukan. Walaupun saya konselor, tapi tetap Bu 80% ada di bapak dan ibu. Ada di bapak dan ibu. Lalu Ustadz, apa tekniknya agar negatif atau emosi negatif itu bisa diminimalisir? Teorinya adalah mode to mode. Nah, itu adalah teknik menghadapi yang emosi negatif. Ya. Pertama, ya, yang pertama ibu bapak, catat. Jangan salahkan anak, tapi biarkan anak menerangkan kesalahannya. Itu Pak. Itu ilmu, Bu. Kita kan begini, kamu yang begini, kamu begitu. Jangan, biarkan anak menerangkan kesalahannya. Itu emosinya bisa bagus itu. Ayah, aku yang ngambil uang itu. Biarkan begitu. Ibu tekan kamu yang ngambil ya? Oh, nggak bisa itu Pak. Dia bisa lebih emosi. Walaupun dia mengambil, dia akan mempertahankan dirinya. Kenapa? Apalagi laki-laki, otak reptilnya dia defensif. Dia akan menutupi kesalahan dirinya. Beda dengan perempuan karena satu, dia malahan jujur Pak. Kejujuran paling tinggi di perempuan 70%. Dan di laki-laki 30% jujurnya. Wih, senana udah simkuring gila laki. Pak, tong melohok biasa weh. Ya iya, kenapa? Karena otak reptil ini kan berpengaruh terhadap tingkat kejujuran. Gitu. Perempuan ini 30% Bu yang bohongnya. Kalau laki-laki 70%, Pak. Yang mudah-mudahan dari manu 30%. Ya, kenapa? Karena anak laki begitu. Kamu belum udah sholat belum? Udah Bunda. Sina bohong, encan. Atuh ari ibu apa make jeung ditanya. Ya, kalau ibu udah hafal kenapa harus ditanya? Ada udah sholat belum? Udah Bunda. Ya udah sayangnya kalau udah sholat alhamdulillah begitu. Sina encan. Udah Bunda demi Allah. Encan. Udah jungtungna bedor. Darjeng budak. Ya udah begitu aja. Dia kalau belum atau sudah itu urusan dirinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa Bu disalahkan. Anak gak bisa disalahkan. Biarkan anak menerangkan kesalahannya sendiri. Artos leungit wae di imah teh nya. Tong boro-boro anu gular-goler, anu dia ceng-celengan ge dibongkar. Contohnya begitu. Gimana? Riungkeun we. Ayah tidak akan menunjuk siapapun. Siapa yang ingin ke surga silahkan. Terangkan. Ini uang kemana? Udah. Jawab. Ayah. Aku yang ambil karena tadi telepon katanya Bunda lagi sibuk, Ayah lagi sibuk, aku ambil sendiri. Beres, emosinya bagus. Paham ya? Anak salah jangan disalahkan tapi biarkan dia nerangin kesalahannya. Itu lebih hebat. Ibu rawas teh lamun dilepatkeun. Bapak komo. Antap saya nerangkeun kesalahan sorangan. Tadi mengkolnya, demi Allah. Macet mengkol demi Allah macet cenah mengkol salaki dipaksa mengkol atuh ku ibu tungtuna kumaha kagok mengkol we
Udah biarin aja. Ayah di mana sayang kok belum datang? Biasanya jam 4 udah di rumah. Macet bunda. Oh iya pi amanilah. Plong eta teh. Asna mengkonya. Demi Allah mengkol asna. Cek salaki naon bunda yang mengkol. Begitu Bu. Yang kedua, seringlah minta doa pada anak. Anak emosinya jadi bagus. Ibu maaf Pak, ini jarang dilakukan oleh orang tua minta doa anak. Oh ini the miracle. Karena kata Rasul ada 3 manusia yang dia doanya diijabah. 1 anak karena dia belum punya dosa. Kan rata-rata urang ngadoakeun budak, entak ka budak kali-kali. Anak baru kelas 1 SD, adek doain bunda ya, doain ayah begitu. Bapak punten jarang minta doa kamu urang kali. Urang mengageuleuy ya, we da atos didoakeun usad ku abdi. Benta doa ka budak. Anak itu bersih Pak dosanya, dia belum punya dosa yang berat dia. Paling dosa anak apa? Mau kawas kolot atuh budak mah. Deh doain ayah ya. Saya kalau anak pulang sekolah doain bapak ya, doain. Kalau saya mau berangkat Bu ngebimbing jamaah, saya minta anak-anak doain ayah ya. Doain papa begitu. Kenapa? Karena anak yang sering dimintakan doanya emosinya bakal bagus. Ya. Alhamdulillahnya. Sok Ibu mulih ti dieu. Udah dibagi rapot, tong dicarekan. Doain bundanya. Mudah-mudahan bundanya kuat, sabar karena ada ranking terakhir. Ya iya. Bunda sing kuat mental. Bunda teh malu, kamu rankingnya 30 ya. Padahal Pak aya sakola Bu eta mah ranking anu 30 Pak dikasih hadiah. Jarang yang ranking 1, justru yang ranking terakhir dikasih hadiah. Saya tanya, Ustaz kenapa di sini ranking terakhir yang dikasih hadiah? Untuk membuat confident, percaya diri orang. Karena orang yang IQ-nya rendah rata-rata 1 malu, yang kedua diajarna yang ditukang. Punten, Ibu lamun ngaulang, murang kali nu belet, entong sana dipengker, bakal beulih. Suruh dia di depan. So, mun rumasa budak urang belet, entong hayang ditukang neangan bangku teh, pak tukang-tukang. Pahare. Lah gitu. Kenapa? Ibu kalau rumah pinter anak kita bagus IQ-nya, biarkan yang di bawah anak kita yang dia di depan. Tapi puntennya nu dihareup ieu lain baralet sanes. Bukan. Jadi anak itu kalau dia maaf ya IQ-nya rendah, ini namanya hypnoteaching. Dalam hypnoteaching diajarkan anak yang dia bermasalah sering disebut di kelas. Tapi dalam konteks yang positif. Nah, sering disebut yang positif di kelas, sering aja. Itu 3 bulan bisa berubah. Yang kedua, jangan dibiarkan dia duduk selalu di belakang. Supaya nanti ada perubahan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pintanya doanya, mulih tidak disuruhkan doananya, kemurang kali. Ibu lamun bapak nuju dijual atau nuju di luar kieu we. Deh doain ayah ya, mudah-mudahan rezekinya lancar. Begitu. Ya. Tong habarna minta doa teh ka ustad. Nya hari ustad ning murudul doa teh di jamaah. Hari budak tara dipentaan. Kamurang kali pentaan. Ibu kalau punya masalah berat dengan suami, pinta doa anak. Ya. Pinta doa anak. Yang ketiga, rumahnya harus memiliki vibes positif. Karena apa? Karena emosi itu dipengaruhi oleh rumah, lingkungan. Nah kalau di rumah itu vibesnya negatif, vibes itu energi Pak. Dan vibes yang paling hebat adalah ibu. 70% emosi ibu ke anak. Emosi ibu ke anak. Makanya 70% ibu yang harus tenang gitu aja. Kenapa suami kalau tidak ada masalah Bu. Yang penting ibu tenang. Kenapa 7% masuk semua ke emosi anak. Maka kalau ibu narudat, budakna sok rudak. Lamun ibu na bahagia, budak bahagia sakit we. Betul Bu. Kenapa Nabi Nuh anaknya Kan'an doraka? Karena ibunya rudat. Istri Nabi Nuh narudat, loba masalah. Kenapa Nabi Lut anaknya doraka? Karena istri Nabi Lutnya Bu bermasalah. Karena apa? Karena di lingkungan di rumah itu yang paling kuat energi ibu. Kudu bahagia wae ibu mah. Aslina. Ya. Bunda mau kemana? Dibagi rapot ayah sambil pengajian. Nih buat jajan 2 juta. Plong eta teh. Wah, cararaan jalan teh. Ningali supermarket asa maruka. Iya.
Bunda mau kemana? Ini bagi rapor si Ade karena oh gitu, nah puntennya ayah mah nggak ikut. Ya tuh kerjajan 2.000 jual pararoe ke jalan teh. Wah ningali jalan rarinyu. Supermarket asa Naruto bu. Dan budak ningali ka sekolah teh asa beungutan. Nah, bikin kebahagiaan begitu, bikin bahagia. Bahagia bukan dengan materi, tetapi bikin dia itu apa? Orang ibu itu paibesnya harus hebat. Saya kalau anak ujian, istrinya aja bu. Istri saya bikin tenang kamu budak sakit tuh. Lain orang cing tenang ya, kamu harus tenang. Ya nanti kamu nilainya bagus. Ari urang teh tenang. Enggak bisa itu. Ibunya tenangkan dulu, anak tenang. Gitu. Itu kan emosi langsung turun. Lalu kemudian physical touch. Nah, physical touch, anak peluk tapi jangan sebagian. Yang tadi anak perempuan itu dipeluk itu lebih bagus. Dikit nih, Bang. Maaf ini. Saya praktekkan dikit. Nih, 5 menit lagi. Kalau anak udah begini, Bang. Anak udah begini. Pak, ini Mam. Itu maaf. Dia sudah luka batin. Jangan sampai anak kelihatan begini. Iya. Itu udah luka batin. Anak itu teorinya begini, Pak. Anak itu terbuka, kakinya begini, tangannya begini. Tapi kalau udah begini, itu dia sedang bermasalah. Makanya cepat Bapak Ibu bikin dia itu apa? Touch. Peluk dia sama kita. Ya, makanya kalau ada anak tantum, biarkan dia 2 menit. Biarkan aja. Ibu jangan tatap dia kalau anak tantum. Anak ya gitu. Ini antep budak 2 menit juga capek dia. Lalu setelah itu ibu bapak dekati, peluk, udah beres. Kenapa anak tantum lagi? Karena sama kita langsung. Oh, Ade mau apa tuh? Nanti bunda kan. Ya udah itu tantum lagi. Itu tantum lagi. 2 menit biarin aja, Bu. Ibu jauhi dia 1 meter. Udah, ini anak di sana ngadat. Kalau ibu dekat ini energinya kuat. Ibu jauh 1 meter. Udah dia antep 2 menit. Maaf ya. Ibu, anak itu tantum paling lama 2 sampai 3 menit. Cuman dia lama karena ibu deketin. Padahal dia udah nanti lempar ini. Biarin aja nanti. Setelah itu baru itu di quantum touch namanya. Di negara-negara barat quantum touch mahal loh. Karena banyak anak yang bunuh diri karena dia jarang dipeluk oleh orang tuanya. Nah, itu kan menurunkan emosi. Ulah haben we ucing di pangku teh. Ucing. Iya tinggal ipanya manuk geura. Kanu manuk mengisuk-isuk keneh. Ari budak geura ulin, geura manuk geura dikituan. Anak dulu begitu ya, anak dulu. Lalu kemudian apa? Emotion. Emotion itu artinya bergerak. Anak harus banyak bergerak. Kalau anak sudah diam, itu pasti emosinya meledak. Gitu ya, Bu. Kan murang kali Mas, nah capek. Ya. Catat oleh semuanya. Jangan sekolahkan anak dengan ataupun ke boarding school atau dia sekolah yang full day. Niatnya supaya ibu bapak tidak ngurus. Maaf, anak itu tidak akan berubah. Cenah ka boarding school kan, ka full day school kan, cenah capek, hoream ngurus. Jadi balik ka imah teh aya beban, alus geus balik budak. Ya. Padahal engke heuh cenah ibu teh enggak saplong mun budak sakola teh, Pak. Geus cenah ka sakolahkeun ini isin di imah teh jangan. Anak itu teh akan berubah emosinya. Ibu niat, bapak niat menyekolahkan ke full day, betul-betul karena Allah. Adapun masalah nanti anak itu jangan dipikirkan. Ya, saya kalau ada anak yang nitip asrama itu suka begitu. Ibu niatnya apa? Ustaz doyong soleh pun anak. Bukan untuk menghindari supaya karena anak bermasalah. Tidak Ustaz. Saya tidak terbebani dengan anak saya. Tapi saya ingin soleh, insya Allah. Lamun ibu bapak niat nak itu, saya yakin anak tidak akan berubah karakternya. Lepasin aja begitu ya. Guru juga sama. Lamun ibu budak baung, alah si atas sekolah. Ya. Jadi lamun teu sakola teh asa ngemplong. Alhamdulillah saya teu sakola eta budak eta. Naon lieur aya budak eta teh hiji tuh tinggal ieu teh jadi saruha ieu teh. Nya. Nyaho indungna ge saruha yang ka sakola. Di sakola guruna jadi beban. Atuh jadi budak teh abdi teh kumaha teh ieu teh. Nya,
Tungtungna budak teh ka sawah we. Salah ibu jangan. Kalau ada anak saya nakal Bu di pesantren, saya lihat aja. Oh, alhamdulillah ya budak di sekolah ka pesantren cenah. Ngeunaheun nyari kanana. Ya maksudnya ngeunaheun kan nganasehatannya kan. Karena dia butuh begitu kan. Tapi itu akan bikin pintar kita. Bikin pintar kita. Itu harus touch, bergerak terus bergerak. Dan yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, yang terakhir tadi bagus. Jangan tinggalkan 3 hal. 1 baca Quran, 2 sholat, 3 sedekah. Ya, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholat wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Maka tijaratan lan taburo insyaallah. Di sini sudah ada. Baca Quran tiap hari, sholat nggak ditinggalkan, sedekahnya selalu ada. Sedekah anak itu adalah jajan. Itu sedekah terbaik. Anak kalau banyak jajan itu banyak sedekah. Udah itu. Bagi anak apa sedekahnya? Jajan. Bukankah orang yang jualan begitu anak kita jajan, alhamdulillah ya Allah. Budak sekolah jajan, bahagia dia. Itu sedekah. Karena sedekah bagi anak adalah jajan. Makanya anak yang banyak jajan, banyak sedekah. Ya. Udah begitu. Ya. Ibu gesarua. Ya. Semua begitu. Makanya kalau di luar, Ade udah baca Quran, udah bunda tadi di sekolah, alhamdulillah. Ade udah sholat, udah bunda di sekolah, bebas. Ade udah sedekah, udah dihabisin tadi jajannya, alhamdulillah. Kan begitu, ya. Itulah ibu. Sebetulnya treatmentnya hanya sekitar itu. Tapi ada yang paling kuat. Ada yang paling kuat adalah apa? Doa ibu 75% itu lebih hebat buat anak. Dan kasab bapak akan pengaruh terhadap emosi anak. Kasabnya jangan dikasihin buat sekolah dan makan anak dari yang haram atau syubhat. Insya Allah emosinya akan bagus Pak. Ya, saya kira itu ibu bapak 1 jam cukuplah. Saya tidak buka pertanyaan, biarkan nanti jawab masing-masingnya. Ya. Dan Pak Faisal mohon maaf Ustaz Ramdan dan yang lainnya para asatid, saya bukan apa-apa karena emang acaranya luar biasa. Nanti insya Allah suatu saat akan bertemu kembali dalam materi yang lain. Support Bu, sekolah ini solehkan anak kita dengan kita mendukungnya. Dan insya Allah target nanti di tahun yang akan datang ada SMPIT-nya, mudah-mudahan terlaksana. Dan jujur bagi saya sekolah seperti inilah yang akan membantu karakter-karakter manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.